Halo, selamat datang kembali di episode ketiga Dibacain sama aku. Kali ini kita akan membahas salah satu buku Parenting Edition dari Maria Montessori, Speak to the Parents. Buku ini berisi tentang 11 artikel tulisan Montessori dan kita akan membahas satu-satu artikelnya. Artikel yang pertama yaitu An Environment for the Child. Parents, tahu nggak sih kalau anak kecil itu bisa berbohong loh untuk menghindari tekanan dari orang tuanya? Kedengarannya memang agak keras ya, tapi ini adalah yang Maria Montessori soroti dalam tulisannya. Kadang kita sibuk merasa mendidik anak, padahal tanpa sadar justru bikin mereka kehilangan kepercayaan diri. Dalam artikel pertamanya, Montessori bilang kalau kita ingin mendidik anak dengan baik, kita harus mulai bukan dari anaknya, tapi dari lingkungan yang kita siapkan untuk mereka. Kebanyakan orang tua merasa tugas utamanya adalah membentuk anak menjadi pintar, sopan, dan patuh. Kita merasa perlu mengontrol setiap langkah mereka, tapi disitulah kesalahan sering terjadi. Anak bukan tanah liat yang harus dibentuk. Anak itu manusia utuh dengan dorongan alami untuk tumbuh dan belajar. Tugas kita sebenarnya bukan untuk membentuk, tapi menyediakan ruang dan kondisi yang tepat. Kita sebagai orang dewasa, kita bekerja untuk tujuan, dapat gaji, bersihin rumah, selesaikan proyek, tapi anak-anak itu bekerja untuk sesuatu yang jauh lebih dalam, untuk menjadi manusia. Mereka punya energi luar biasa, selalu ingin bergerak, menyentuh, mencoba. Kalau kita salah menyiapkan lingkungan, misalkan meja terlalu tinggi, alat-alat terlalu besar, larangan di mana-mana, anak menjadi frustasi. Mereka bisa nampak malas, keras kepala, bahkan mencari cara berbohong supaya tidak ditekan lagi. Dan itu terjadi bukan karena anaknya nakal, tapi karena mereka berjuang di dunia yang tidak sesuai dengan ukuran mereka. Makanya Montessori selalu menekankan, siapkan lingkungan yang sesuai dengan dunia anak. Kursi kecil, meja rendah, alat yang bisa mereka pakai sendiri. Biarkan mereka menuang air, membuka laci, merapikan mainan. Dengan begitu, anak merasa mampu dan merasa dipercaya. Di rumah maupun di sekolah, kita sering lupa bahwa yang dibutuhkan anak itu bukan arahan tanpa henti, tapi kebebasan untuk bekerja dengan benda nyata. Tugas kita hanyalah menyediakan alat dan ruang, lalu mundur selangkah biar anak bisa menemukan dirinya. Dan yang paling penting adalah respect. Respect bukan berarti kita terus-menerus bertanya, "Kapan kamu akan lakukan itu?" dengan nada curiga. Itu justru membentuk ketidakpercayaan. Respect sejati adalah memberi anak kesempatan, bahkan keheningan untuk bekerja tanpa gangguan. Montessori percaya, kalau anak ditekan, mereka akan kehilangan semangat alaminya. Tapi kalau diberi kebebasan dalam lingkungan yang mendukung, tiba-tiba keluar sifat asli mereka, yaitu fokus, energik, penuh antusiasme, bahkan baik hati. Jadi pesan utama dari artikel pertama di buku ini sudah jelas banget ya parents. Kalau kita ingin melihat anak berkembang secara alami, kita harus mulai dengan mengubah diri kita dan menyiapkan lingkungan yang sesuai. Bukan anak yang perlu kita tekan, tapi kita yang perlu belajar menahan diri. Kadang pendidikan terbaik datang bukan dari mengajarkan, tapi memberi ruang, memberi kebebasan, dan percaya pada kekuatan alami untuk anak tumbuh dan menjadi dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka konten seperti ini, please share dan subscribe.